Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Nah, di video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, SS MSI. Nah, tema video kali ini adalah mengenai pelayanan sektor publik yang baik pada era digital 4.0. Nah, definisi pelayanan publik menurut Dianingrat dikutip oleh Suwando 2001 pada halaman 2009 menjabarkan pelayanan publik sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan bagi masyarakat untuk memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas, dan penghematan. Nah, adapun paradigma dari pelayanan publik yang pertama berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, customer driven, dan government. Nah, hal ini sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas. Prinsip-prinsip pelayanan publik digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas di dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik, termasuk dalam hal ini adalah sebagai dasar pengembangan e-government. Prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip aksesibilitas, kontinuitas, teknikalitas, dan veritabilitas. Jenis-jenis pelayanan menurut LAN diantaranya adalah pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan, pelayanan utilitas, pelayanan sandang, pangan dan pangan, serta pelayanan kemasyarakatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan atau disebut dengan roadmap Making Indonesian 4.0 yang merupakan strategi nasional dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dengan diluncurkannya peta jalan tersebut, pemerintah kini berpacu mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang disrupsi. Namun, apakah pemerintah mampu memanfaatkan era serba digital tersebut dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik? Saat ini perkembangan teknologi begitu pesat dan tidak bisa terbendung lagi. Digitalisasi sudah mulai memasuki celah-celah kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi tersebut kemudian banyak dimanfaatkan oleh sektor privat atau swasta. Sebut saja Gojek, Uber, dan Grab, perusahaan yang konsen dalam penyediaan jasa transportasi melalui sistem online. Sementara perusahaan penyediaan jasa transportasi yang masih konvensional atau belum menggunakan teknologi digital kalang kabut dan hampir tergerus. Hal terus menunjukkan betapa disrupsinya era revolusi industri 4.0 ini. Kemudian, keterkaitan dengan pelayanan publik dan era revolusi industri 4.0 saat ini sebetulnya telah jelas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ada pasal yang mengatur bahwasanya pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Merujuk pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, disebutkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diselenggaraan sistem informasi yang bersifat nasional. Nah, sementara di pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggaraan berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik ataupun non-elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggaraan, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan, dan penilaian kinerja. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk dapat menyesuaikan penyelenggaraannya pelayanannya kepada masyarakat dalam menghadapi revolusi industri saat ini, yaitu dengan menerapkan pelayanan publik yang berbasis teknologi atau digital, sebab dengan teknologi transparansi, kecepatan, kemudahan yang menjadi kunci pada suatu pelayanan akan terwujud.
Maka tidak heran pelayanan di sektor privat atau swasta biasanya akan lebih baik karena pemanfaatannya teknologi yang semakin canggih dalam proses pemberi pelayanan untuk menjaga kepercayaan pelanggan sehingga usaha yang dijalankan akan terus produktif. Mestinya hal itu juga diterapkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Terlebih jumlah pelanggan yang mengakses pelayanan di sektor publik lebih besar dibandingkan di sektor privat atau swasta. Maka apabila pemerintah ingin mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dalam hal ini masyarakat, yaitu seharusnya pemerintah mulai serius untuk memanfaatkan teknologi digital di era revolusi industri dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga bukan hanya sektor privat atau swasta saja yang mendapat mengambil keuntungan dari sebuah kemajuan teknologi saat ini, tetapi juga di sektor publik. Sekian video dari kelompok 6.